Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bainal Sanafia Rohmi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kebijakan Indonesia dalam mendukung Palestina sebagai negara merdeka dalam konflik Palestina-Israel dengan menggunakan alat analisis internal dan external setting. Konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel ini sebagian besar dikarenakan masalah perebutan wilayah. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Inggris diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa untuk mendirikan negara bagi penduduk Yahudi di wilayah Palestina. Setelah mereka datang ke tanah Palestina, mereka melakukan Zionisme. Mereka merampas, mengusir, dan membantai rakyat Palestina. Setelah pendirian negaranya, Yahudi disebut sebagai negara Israel. Tercatat sebagian besar rakyat Palestina menjadi pengungsi karena diusir dari tanah air mereka sendiri. Selanjutnya, kebijakan Indonesia dalam mendukung Palestina sebagai negara merdeka. Indonesia secara resmi menyatakan berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina. Indonesia juga menyatakan akan menjadikan Palestina sebagai prioritas Indonesia dalam kebijakan luar negerinya. Hubungan Palestina dengan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Palestina yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Arab ikut serta mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal itu merupakan salah satu alasan mengapa Indonesia sampai saat ini mendukung Palestina sebagai negara yang merdeka. Salah satu contoh kebijakan yang pernah Indonesia terapkan yaitu kebijakan anti-Israel yang diambil oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, teori internal dan external setting. Politik luar negeri merupakan sebuah strategi untuk mencapai tujuan suatu negara. Setiap negara memiliki politik luar negeri yang berbeda-beda tergantung dari tujuannya. Menurut Schneider, proses pengambilan keputusan dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu external setting dan internal setting. Yang pertama, external setting. External setting merujuk kepada keadaan dan faktor-faktor yang ada di luar teritori suatu negara. External setting pada kebijakan ini, yang pertama, solidaritas di antara umat Muslim. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar. Palestina sendiri merupakan negara bagian Arab dan disanalah asal-muasal Islam. Melihat bagaimana saudara-saudara Muslim Palestina dijajah oleh Israel, membuat bangsa Indonesia bersimpati dan ikut serta untuk mendukung dan membela Palestina. Selanjutnya, pemerintah dan parlemen Indonesia bersatu untuk mengumpulkan dukungan yang lebih luas kepada Palestina. Dari kerjasama itu, 215 anggota parlemen dari 34 negara menandatangani pernyataan untuk menentang Israel merebut wilayah Palestina. Dan atas kegigihan Indonesia dalam mendukung Palestina, membuat negara lain seperti Afrika Selatan, Vietnam, Rusia, Jepang, dan lainnya mendukung Indonesia untuk mencegah dan menolak rencana aneksasi Israel. Selanjutnya, internal setting yang meliputi sistem politik, ideologi, cara suatu masyarakat berperilaku, opini, dan sikap publik. Yang pertama, untuk kestabilan politik dalam negeri. Konflik antara Palestina dengan Israel merupakan konflik yang menjadi perhatian dunia internasional, khususnya komunitas Muslim. Di Indonesia, pemerintah melihat ini sebagai salah satu cara untuk merebut simpati masyarakat. Maka dari itu, opini publik mengenai masalah ini harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan luar negeri. Yang kedua, sebagai agenda utama politik luar negeri. Menurut M. Mutakin, konflik Palestina-Israel merupakan isu penting dalam politik luar negeri Indonesia. Konflik ini telah menarik perhatian dunia internasional. Indonesia sendiri merupakan anggota aktif dari berbagai organisasi internasional seperti OKI dan GNB yang merupakan organisasi dengan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap konflik Palestina-Israel. Oleh karena itu, Indonesia harus menunjukkan keseriusannya dalam mendukung dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Yang terakhir, perdamaian dunia.
Saat ini, banyak sarjana dan politisi yang percaya bahwa dengan menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel adalah satu-satunya kunci perdamaian dan stabilitas internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.